Oke, ini part terakhir dari uji coba instrumen, ya, yaitu mengenai tingkat kesukaran dan daya beda. Nah, tingkat kesukaran dan daya beda ini diuji hanya pada skala Goodman, ya, hanya pada skala Goodman. Untuk skala Likert itu tidak diuji. Kenapa? Karena setiap item itu sudah ada variasi skornya. Jadi sudah pasti untuk mendapatkan skor 4 itu lebih sulit daripada skor 1. Jadi tidak perlu lagi dihitung mudah, sedang, sukarnya setiap item ataupun jelek, cantik, baik, dan sangat baik dari daya bedanya. Oke, nah jadi ini kita lanjut. Yang ketiga itu yang dibahas adalah uji tingkat kesukaran. Nah, rumusnya sederhana, yaitu P. P itu adalah indeks kesukaran sama dengan BN. BN adalah jumlah siswa yang jawab benar. Ya, kalau P tadi kan proporsi, kalau BN ini jumlah siswanya dibagi JS. JS itu adalah jumlah siswa keseluruhan. Jadi kalau mau mencari jumlah siswa yang jawab benar, saudara tinggal pilih aja, jumlahkan aja. Nah, dijumlahkan, dapatlah bahwa untuk item pertama, itu siswa yang jawab benar ada 26 orang. Nah, 26 orang dari jumlah keseluruhan siswa 30. Masukkan rumus, yaitu banyak siswa dibagi jumlah siswa. Banyak siswa yang jawab benar dibagi dengan jumlah siswa. Dapatlah untuk indeks pertama itu 0,87. Kemudian saudara langsung masukkan rumus if. Ya, karena ada 3 kriteria, jadi seperti ini rumusnya. Oke, kemudian saudara tinggal copy paste saja dari item, dari menghitung B banyak siswa pada item pertama, lalu dipastekan ke item ke-10. Nah, diperolehlah tingkat kesukaran dari setiap item sebesar yang disajikan di tampilan ini. Nah, dari sini kelihatan dari 10 item instrumen yang saya uji coba, itu terdapat satu item yang dirasa sukar, yang terbukti sukar, yaitu item ke-8. Kemudian untuk item yang sedang juga ada satu, yaitu item ke-4. Nah, selebihnya itu ada 8 item yang mudah. Ya, jadi ini mudah, sedang, sukar ini berdasarkan jawaban dari responden. Nah, ini bisa memprediksi tingkat kesukaran dari tes atau dari instrumen yang digunakan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke daya beda. Oh, sebelum masuk ke daya beda, ini di Microsoft Excel saya sudah paparkan satu persatu item pertama. Kelihatan jawabannya sama ya, yaitu sebesar 0,87. Jadi tidak mungkin berbeda, karena rumusnya hanya menggunakan banyak siswa yang jawab benar dengan jumlah siswa. Jadi tidak mungkin ada perbedaan hasil dengan menggunakan manual ataupun dengan menggunakan Excel. Nah, jika saudara pun menggunakan SPSS atau aplikasi lain, sudah pasti jawabannya sama. Ya, karena perhitungan rumusnya itu hanya menggunakan banyak siswa dibagi jumlah siswa. Nah, kita lanjut ke daya beda. Oke, nah daya beda ini rumusnya D itu daya beda sama dengan BA. BA adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas. BA adalah jumlah siswa yang jawab benar pada kelompok bawah. Jadi di daya beda ini kelompok siswa harus dibagi 2 kelompok. Nah, pembagiannya itu ya harus di tengah dari nilai median. Karena jumlahnya 30 dibagi 2 berarti setiap kelompok ada 15 orang. Maka nomor responden 1 sampai 15 itu kelompok atas, responden 16 sampai 30 itu kelompok bawah.
Oke, nah kita menghitung BA dulu. BA adalah jumlah siswa yang jawab benar, sedangkan jawab benar untuk kelompok atas, dan BB itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar di kelompok bawah. Nah, caranya saudara tinggal jumlahkan aja, sama dengan summary. Blok nomor responden 1 sampai dengan 15 pada item pertama, tutup kurung lalu enter. Ada 15 orang yang menjawab benar pada kelompok atas. Nah, untuk kelompok bawah gunakan cara yang sama. Namun yang diblok adalah nomor responden 16 sampai dengan 30. Karena ini ada bagian kelompok bawah. Lalu enter. Nah, cara mudah yang lain adalah saudara bisa buat warna lain supaya tidak salah blok. Ini coba saya buat aja satu warnanya kuning ya. Nah, yang satu warnanya hijau. Hijau itu untuk kelompok atas, kuning untuk kelompok bawah. Jadi ketika saya ngeblok itu tidak salah. Nah, kalau sudah dapat item pertama, saudara sebenarnya mudah. Tinggal copy lalu paste sampai dengan item ke-10. Sudah, lalu untuk jumlahnya, karena dia 30 dibagi 2 sama-sama 15, saudara cukup ketik aja 15. Atau kalau mau pakai rumus bisa juga 3 sama dengan 30 jumlah responden dibagi 2. 15 kan? Copy lalu paste. Nah, bagaimana untuk jumlah item yang jumlah siswa yang ganjil misalnya 31. Saudara bagi 2 juga. Jadi boleh atasnya kelompok atas yang 16 orang, kelompok bawah 15 orang, atau kelompok atas 15 orang, kelompok bawah 16 orang. Jadi nanti tergantung dari saudaranya mau gunakan yang mana. Oke, nah selanjutnya adalah tinggal menggunakan rumus. D sama dengan, buka kurung dulu, kita cari perhitungan pertama yaitu BA dibagi dengan JA, tutup kurung, baru nanti dikurangi dengan BB dibagi dengan JB. Nah, diperoleh untuk item pertama sebesar 0,27, sama ya dengan hasil yang di Word. Kita tinggal masukkan kriteria seperti ini, menggunakan if juga. Nah, sudah dapat 1, saudara tinggal copy lalu paste ke sebelah. Nah, dari sini kelihatan bahwa soal item yang digunakan itu mempunyai 2 variasi daya beda cukup dan daya beda baik. Sedangkan daya beda jelek tidak ada ya, yaitu untuk skor D di bawah 0,2 dan kriteria sangat baik juga tidak ada, yaitu untuk skor D lebih besar dari 0,7. Karena skornya di sini adalah skor D-nya yaitu 0,27 sampai dengan 0,60. Tidak ada di sini skor untuk cukup ataupun untuk baik, sangat baik. Nah, di sini terjadi perbedaan item keempat karena tadi ada salah perhitungan. Kita perbaiki ya. Di item keempat ini diperoleh jumlah siswa yang jawab benar itu 14, ini 15, baru sebelahnya ini. Dan 14. Oke, 14 dibagi 15, kita coba hitung. 0,933. Sedangkan 5 dibagi dengan 15 sama dengan 0,33. Nah, 0,33 dikurang 0,3 sehingga 0,60. Sama ya. Oke. Jadi perhitungannya sudah pasti sama. Nah, tadi terjadi perbedaan karena memang saya mengubah satu angka di sini. Ini dia. Kelihatan ya. Nih, di kotak ini.
Sebelumnya angka 0 di sini adalah angka 1. Lalu saya bervariasi, tapi saya lupa untuk mengubah perhitungan di Word. Oke, nah itu jadikan pelajaran bahwa untuk memeriksa kembali apa yang sudah saudara kerjakan, karena saya aja pun juga mengalami kendala gitu ya, jadi harus diperiksa lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Seandainya saudara memang butuh cara manual seperti di Word ini. Oke, itu saja video kita tentang uji instrumen. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.